Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 735 Rian dipukul. Morgan tidak pernah menyangka bahwa syarat Semira adalah meminta Morgan berpura-pura menjadi orang yang menyukainya. Ini bukan pertama kalinya Morgan melakukan hal seperti ini, sebelumnya dia juga pernah berpura-pura menjadi pacar Chesea dan yang lainnya. Terakhir kali saat Sylvana menyatakan perasaannya kepada Semira, Semira juga menggunakan Morgan sebagai tameng dan itu menyebabkan banyak masalah. Untungnya, Sylvana belum kembali ke Surabaya akhir-akhir ini, jadi wanita itu tidak lagi mengganggu Morgan. Pada saat ini, Semira bersiap untuk mengulangi trik lamanya dan meminta Morgan untuk bertindak sebagai tameng. Morgan memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menyetujui persyaratan Semira apapun yang terjadi. Jika tidak, dia akan mendapatkan masalah yang tidak perlu. Semira menoleh ke arah Morgan dan bertanya tanpa daya. Aku hanya ingin kamu berpura-pura menjadi orang yang menyukaiku. Apa yang membuatmu begitu bingung seperti itu? Apakah itu hal yang sangat sulit? Morgan bertanya pada Semira dengan nada bingung. Tidak, kenapa kamu ingin aku berpura-pura menjadi orang yang menyukaimu? Bukankah Sylvana sudah tidak lagi mengganggumu? Semira menjawab dengan suara rendah, ini tidak ada hubungannya dengan Sylvana. Morgan bertanya dengan lembut sambil mengerutkan kening, kalau begitu masalah apa yang membuatmu tertekan? Semira menoleh dan menatap Morgan, lalu menopang pipinya dengan tangan dan bertanya tanpa daya, jika aku memberitahumu tentang masalahku, bisakah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan menceritakannya pada orang lain? Morgan menjawab dengan acuh tak acuh, kepada siapa aku menceritakannya? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Bagaimanapun, Semira merasa bahwa Morgan masih bisa dipercaya, jadi dia pun memberitahu Morgan dengan sabar tentang apa yang ingin dia lakukan untuk kencan butanya dengan Nathan. Setelah mendengarkan perkataan Semira, Morgan mau tidak mau merasa sedikit lucu, karena dia tidak pernah berpikir bahwa seorang dewi setinggi Semira akan didesak untuk menikah. Akan tetapi Morgan hanya berpikir demikian dalam hatinya, tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Morgan kemudian berkata sambil tersenyum, Bu Semira, menurutku kencan buta sebenarnya adalah hal yang sangat normal. Kamu bisa saja pergi dan bertemu seseorang. Kalau kamu merasa cocok, kamu bisa tetap bersamanya. Bukankah itu hal yang baik? Aku sudah mengenal Nathan dan aku sama sekali tidak menyukainya. Semira menggelengkan kepalanya tak berdaya. Morgan menatap Semira dan melanjutkan, kalau memang kamu tidak suka, tolak saja. Bukankah semuanya akan langsung berakhir? Kamu biasanya sangat berani dan begitu tegas, seharusnya tidak sulit untuk menolaknya, kan? Jarang sekali Semira memperlihatkan sisi manja dan lemah lembutnya di depan Morgan. Dia memegang pipi dengan tangannya dan berkata dengan nada yang sangat kesal, jika aku bisa menolak, aku pasti sudah menolak. Kencan buta ini diatur oleh kakekku. Jika aku pergi menemui pria lain, tentu saja aku bisa menemukan alasan yang cocok untuk menolak mereka, tapi aku tidak bisa menemukan masalah apapun untuk menolak Nathan ini dalam semua aspek. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak menyukai orang yang tampan dan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak menyukai latar belakang keluarganya, kan? Kalau begitu, itu masalahmu. Tidak ada hubungannya denganku. Morgan menatap Semira dan menghela napas pelan, lalu melanjutkan, Bu Semira, apa ada yang lain? Jika tidak, aku akan pergi ke kelas. Sebentar lagi ada kelas olahraga di kelas kami. Setelah mengatakan ini, Morgan berjalan keluar dari asrama. Morgan dapat merasakan bahwa segala sesuatunya menjadi makin salah. Jika dia terus tinggal di sini, tidak akan ada yang baik, jadi lebih baik pergi sesegera mungkin. Morgan, berhenti. Ketika Semira melihat bahwa Morgan akan pergi, dia segera memanggil dan bertanya, apa kamu masih butuh izin untuk libur? Morgan memamerkan giginya dan tersenyum canggung, tentu saja aku butuh izin untuk libur, tapi jika kamu tidak mau memberikannya, aku tidak punya pilihan lain. Aku pergi dulu. Kamu tidak diizinkan pergi. Semira menatap Morgan dengan tatapan melotot dan berteriak, lalu melanjutkan, apa, kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi orang yang menyukaiku dan menghancurkan kencan buta ini. Dengan cara ini, aku bisa menolak Nathan dan kakekku juga tidak perlu memaksaku. Morgan menggelengkan kepalanya dan menolak, aku tidak mau. Semira bertanya dengan nada bingung, kenapa? Morgan berkata perlahan, tidak ada alasan. Aku hanya tidak ingin pergi, kurasa itu bukan hal yang baik. Semira menatap Morgan dan mengancam, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pernah mendapatkan izin untuk libur lagi dan aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikan tugasmu. Morgan berkata dengan suara rendah dengan wajah sedih. Bu Semira, kita tidak seharusnya seperti ini, kan? Semira menatap Morgan dan berkata dengan suara rendah, tentu saja, jika kamu membantuku kali ini, tidak peduli alasan apa kamu memintaku untuk libur nanti, aku akan menyetujuinya. Bahkan jika kamu tidak datang ke kampus tanpa izin, aku tidak akan mencatat kehadiranmu.
Bagaimana menurutmu? Apa kamu setuju? Morgan berteriak pada Semira tanpa daya. Bu Semira, kamu terang-terangan and hak pribadimu. Semira mengerjapkan matanya dan berkata dengan tenang, itu benar, aku and hak pribadiku. Apa kamu punya pendapat? Kamu, Morgan memandang Semira sejenak, terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam beberapa saat, Morgan berkata dengan suara rendah pada Semira, apa yang akan terjadi jika aku tidak pergi? Kamu bisa memikirkan apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyinggung perasaanku, jawab Semira. Ringan, mata Morgan memancarkan jejak ketidakberdayaan dan kemudian bertanya dengan suara rendah, baiklah, kita sepakat bahwa jika aku membantumu kali ini, kamu harus memberiku izin libur tidak peduli apa yang aku lakukan nanti. Jangan khawatir, aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Semira mengangguk pelan, baiklah, aku setuju membantumu. Di bawah paksaan dan bujukan Semira, Morgan akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Semira. Lagi pula, Morgan tahu bahwa jika dia tidak setuju dengan permintaan Semira, dia akan sangat menderita. Kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan besok malam. Melihat Morgan setuju, Semira berteriak gembira dan memberitahu Morgan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Setelah mendengarkan seluruh rencana Semira, wajah Morgan sangat tidak bisa berkata-kata dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih untuk teman kencan buta Semira, Nathan. Semira bertanya pada Morgan dengan tenang, apa kamu mendengar apa yang aku katakan barusan? Bisakah kamu mengingatnya? Morgan menjawab Semira tanpa daya, jangan khawatir. Aku akan mengingat semuanya. Aku akan bekerja sama denganmu nanti. Baguslah kalau begitu. Semira tersenyum senang. Pada saat yang sama, ponsel Semira tiba-tiba berdering. Semira mengeluarkan ponselnya dan melihat nama Ana, si ketua kelas, yang meneleponnya, jadi Semira langsung menjawabnya, halo. Ana berteriak dengan cemas, Bu Semira, hal buruk terjadi. Ryan dipukul oleh seseorang. Morgan juga terkejut ketika mendengar kata-kata Ana.